Dan sebagai murid Eyang Astagina, saya berjanji akan mencari kedua adik seperguruan saya. Terima kasih atas kesediaan Ananda Prabu. Jaga dirimu baik-baik. Bila Dewata berkenan, kita pasti akan bertemu kembali. Ayo, mana dia? Oh ya! Hebat juga. Ternyata kamu mampu menangkis pada idul ciptaanku. Hei anak setan, sini. Hebat tidak, Ki? Hebat, memang hebat. Sekarang kau minum, kau harus minum. Ternyata tidak semua anak gampang dijadikan iblis. Sampai kapanpun, kau tidak akan kuizinkan menemui Brahma. Kalau sampai suatu saat Brahma datang ke sini lagi, kau tidak usah keluar. Biar Aji Sura yang menemuinya. Kalau datang ke sini, sekedar sebagai kakak, menengok adik seperguruannya, saya rasa tidak apa-apa, Kanda. Tidak. Jangan sekali-kali memberi peluang. Sekecil apapun peluang itu. Karena Pitaloka sudah kujodohkan dengan pemuda yang telah lama aku pilih. Kakang Brahma! Durgalapati itu orang gila. Dia mempengaruhi semua penjahat dan juga mereka-mereka yang sudah insaf untuk kembali ke dunianya. Karena menurut dia bahwa dunia hitam dan dunia putih adalah sama-sama ciptaan dewa dan sama-sama berhak mengatur dunia. Itu cara berpikir yang sesat. Secara gampang, memang kelihatannya masuk akal, sehingga banyak yang terpengaruh. Kalau pendapat Ananda sendiri bagaimana? Sang Hyang Tunggal menciptakan yang baik dan yang buruk, tapi juga mencipta akal, pikiran, dan perasaan untuk memilih serta melakukan sesuatu. Kalau kita sakit dicubit orang, jangan mencubit orang lain, dan sebagainya. Jadi yang disebut kebaikan atau keburukan bukan hanya pendapat seseorang atau segolongan orang, tapi berdasarkan pendapat masyarakat. Dan kebenaran sejati adalah kebenaran Sang Hyang Tunggal. Haus rasanya Ayahanda ingin mendengar pendapat Ananda. Sebenarnya apa yang diinginkan Durgalapati dan kawan-kawannya itu? Mungkin mereka ingin menjungkir balikan keadaan dunia, menggantikan siang dengan malam, menggantikan matahari dengan rembulan. Itu penafsiran sesat dari aliran agama yang hanya dicocok-cocokkan dengan kesombongan mereka. Mungkin juga yang dia lakukan karena dia ingin berkuasa. Bisa jadi. Sementara dia tidak menguasai apa-apa untuk menjadi seorang pemimpin. Sebenarnya jalan menuju ke sana sudah lama dirintis. Jauh sebelum Madangkara kami rebut. Dari mana Ananda tahu? Dia pernah berusaha menghabisi pendekar aliran putih dengan dalih mengadakan pertandingan antar jago, tapi tidak berhasil karena hamba bisa mengalahkan pendekar Hindustan itu. Aku sendiri yang berhasil mengirimkan murid si Astagina itu ke dasar laut. Tapi Telik Sandi Adipati Bergawa melihat Prabu Brahma Kumbara
menghadiri penghadapan dengan rakyat Madangkara di alun-alun Kakang Durgalapati. Kurang ajar. Katakan pada Adipati Bergawa, jangan cemas. Apa yang harus ditakutkan pada Raja Madangkara itu, ha? Kalau gurunya saja sudah berhasil aku tewaskan. Nih, kau lihat, kampuhan keris ini. Lihat. Coba lihat, Kakang. Kamu jangan coba-coba berani pegang keris batu bulan ini. Kecuali aku. Hah? Baik, Ki. Baik. Tuh, satu bukti. Kita tidak perlu takut sama si Brahma selama keris ini berada di tanganku. Baik, Ki. Aku menyesal. Anak itu tidak kelumatkan dengan keris ini. Tubuhnya keburu tenggelam di laut. Aki. Tadi pagi Aki lihat, kamu latihan keras sekali, giat sekali. Sampai lupa makan. Ada apa gerangan? Tidak ada apa-apa, Ki. Kebetulan saja saya ingin latihan. Kalau lagi malas, saya tidur saja, Ki. Hus! Bohong, Ki. Saya cuma guyon. Haus Ki, tumpah. Oh ya, lihat. Hebat. Ternyata Dinda hebat sekali. Dinda, kenapa? Kau apakan anakku? Aku tidak terima. Anakku diperlakukan seperti ini. Dia akan menerima pelajaran yang lebih dari ini. Kalau masih berani kurang ajar lagi padaku. Kalimat itu tidak pantas kau ucapkan padaku. Mana tata kramamu? Mana sopan santunmu pada orang tua? Paman Jumawa. Seharusnya yang belajar sopan santun itu anak paman. Suruh dia belajar tata krama. Bagaimana cara menghargai seorang wanita? Pitaloka, ucapanmu keterlaluan. Rama, jangan. Semua ini kesalahan saya. Biar saya saja yang menyelesaikan semua ini.
Maafkan kesalahan Kanda, Dinda Pitaloka. Kali ini kau ku maafkan. Tapi dengan syarat, aku tidak mau melihat kamu ada di halaman rumah ini. Apa? Aku benci melihat mukamu. Tapi Kanda disuruh menjagamu, Dinda. Aku lebih mampu menjaga diriku sendiri. Tapi apa yang harus kukatakan pada Paman Silananda bila beliau datang? Itu urusanmu. Dinda! Sikapmu memalukan Haji Sura. Keluarga Raden Jumawa pantang dipermalukan wanita. Buktikan. Kau harus mendapatkan wanita itu dengan cara apapun. Mestinya Raden Adipati sudah tahu peraturan. Atau mungkin pura-pura tidak tahu. Atau tidak mau tahu. Sebenarnya, tugas pemuda-pemuda yang dilatih itu tidak berbeda dengan ronda. Hanya mungkin karena mereka saya berikan pakaian seragam, maka penilaian Paman Pati jadi berbeda. Kalau saya bermaksud buruk, bisa saja saya himpun tentara dengan pakaian ronda. Apapun alasannya, Raden sudah membuat kesalahan dengan menciptakan kesan melawan peraturan. Kalau memang begitu, saya siap menerima hukuman. Begini Raden Adipati, hukum tetap kami tegakkan. Cuma barangkali langkah pertama yang kita ambil adalah peringatan keras. Perlu Raden ketahui bahwa orang-orang kami di Bumi Alit mengetahui bahwa latihan yang diterapkan pada pemuda-pemuda yang menurut pengakuan Raden adalah untuk peronda, ternyata adalah latihan olah keprajuritan yang biasa dilatih pada calon prajurit. Jadi Raden Adipati tidak usah mengira bahwa kekuatan Madangkara tidak siap untuk menghadapi gejolak apapun yang terjadi di kawasan Madangkara. Kami lebih dari siap, bahkan untuk mengadakan perang terbuka sekalipun. Ini peringatan untuk Raden. Kalau tidak ingin Bumi Alit hancur karena tuduhan pemberontakan. Bubarkan pasukan itu dan hentikan semua kegiatan latihan. Kalau Raden masih berani melanggar, Raden akan kami tangkap dengan tuduhan sebagai pemberontak. Hamba Paman Pati. Permisi. Numpang tanya ke sana. Apa nama daerah ini? Kadipaten Bumi Alit, Den. Apa di desa ini ada penginapan Kisana? Mungkin ada, Den. Sebab banyak orang mancanegari yang datang kemari. Terima kasih. Mari. Soyung! 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 Kamu mau pergi kemana? Owe lagi alusan sama Soyung. Minggir. Hanya, lagi-lagi Soyung. Utang tak mau dibayar. Susah dibilang loh. Soyung! Pak Apuk mau kemana? Hanya, Owe lagi ada urusan sama Soyung. Soyung, Karsi kan ada. Mau model bagaimana Karsi juga bisa. Ayo. Iya. Soyung! Juragan, biar saya saja Juragan. Oh jangan. Yang ini kelihatannya tamu istimewa. Dia pasti menginap di sini. Dan saya yakin uangnya pasti banyak. Biar saya saja yang melayani. Ya. Baik Juragan. Selamat datang Juragan.
Ini apa, Mamang? Itu pepes ikan mas, Juragan. Kalau Juragan percaya, pepes ikan mas di sini sudah terkenal kemana-mana. Bahkan saudagar-saudagar dari mancanagari, terutama saudagar dari Cina, sangat menyukainya. Jadi ya harapan Mamang, mudah-mudahan Juragan juga bisa menikmatinya. Terima kasih, Mamang. Oh ya, kalau Juragan ada perlu apa-apa, jangan ragu. Teriak saja, panggil saja. Pelayan Mamang pasti akan segera datang. Baik, Mamang. Permisi, silakan. Coba lihat ikan pepesnya. Begitu pandai pemilik rumah makan ini menyenangkan kita. Pantas, penginapan ini pengunjungnya sangat ramai. Itu berarti ia sudah menguasai salah satu unsur penting dari ilmu dagang. Ia sadar betul bahwa pengunjung-pengunjung penginapan ini harus diperlakukan sangat istimewa. Hingga akhirnya nanti mereka akan bercerita pada teman-temannya yang lain. Aku sangsi, Durgalapati mampu membunuh Ki Astagina. Pendekar tua itu terlalu besar mulut. Tapi Raden, saya melihat sendiri keampuhan keris batu bulan itu. Buktinya, dia sesumbar bahwa Brahma sudah ia tewaskan. Tetapi nyatanya, Brahma masih segar bugar. Bahkan sampai saat ini, Kakang Adipati belum pulang dari Madangkara. Seingat saya, dia tidak bilang begitu. Brahma hanya dia duga tewas karena jatuh ke gugusan karang pantai selatan. Sementara seorang murid Astagina yang lelaki juga diduga tewas kecebur ke laut. Sedang murid Astagina yang paling kecil ditawan dan dijadikan murid Durgalapati. Aku masih tetap ragu. Sebelum kepala Astagina benar-benar dibawa ke Kadipaten. Permisi tuan-tuan. Tuan-tuan mau minum apa? Kalau kau punya arak bagus, bawa kemari. Kalau tidak, jangan. Bicara tentang arak, Tuan. Kadipaten Bumi Alit ini tempatnya. Tuan-tuan tidak perlu ragu. Jangan khawatir. Saya akan bawakan arak yang paling bagus yang ada di dalam gudang saya. Awas kalau kau bohong. Tuan tidak perlu khawatir. Kalau saya bohong, jangan ceroboh, Dinda. Seandainya anak kita juga masih hidup, kita tidak tahu dia berada di mana. Kakang jadi menyatroni orang-orang tadi. Iya. Kakang harus mencari tahu di mana rumah Durgalapati. Ternyata dia yang telah mencuri keris batu bulan milik Guru Reksadewa. Hati-hati, Kakang. Keris itu menjadi sangat berbahaya di tangan orang jahat seperti Durgalapati.